Halo guys, welcome back to my YouTube channel Roma Saragi. So kali ini kita bakal bahas terkait review film Pilot. Judulnya Pilot ya guys. Ini film Korea ataupun Korean movie yang tayang kalau nggak salah Juni 2024 kemarin. Dan ini masih lagi boomingnya di platform media sosial baik itu TikTok, YouTube, dan ya banyak platform lain lagi gitu. Kali ini kita bakal review gimana sih kalau menurut aku sendiri ya terkait film tersebut gitu. Reviewnya seperti apa, apakah itu recommended untuk ditonton atau tidak gitu. So ikutin terus video ya guys. Nah, untuk aku sendiri dari segi penilaianku ya, untuk dari segi sinematografi, kemudian alurnya, lalu karakter pemainnya, cara pembawaannya, seperti itu maksudnya ya guys. Nah kalau dari yang tiga segi ini, menurutku dari sinematografi itu aku kasih rating 9/10. Wow. Karena emang tertata rapi ya guys, terus cerah juga, jadi kayak memanjakan mata gitu. Terus yang kedua itu dari segi karakter ataupun cara pembawaan si castingnya ataupun si pemerannya, itu menurut aku pas banget, pemilihan karakternya pas banget gitu ya. Si Jae-suk ya, aduh lupa, nanti aku buat di bawah ini ya nama aslinya ya gitu. Nah terus Pilot movie ini diperankan oleh si Jo Jung Suk ya guys. Jo Jung Suk, Oppa Jo Jung Suk, itu si sang komedian yang paling lucu. Dia sering bermain romcom baik itu drama maupun film gitu. Kalian pasti familiar sih kalau ngeliat muka dia. Pokoknya guys, belum juga dia ngelawak ataupun belum juga dia acting yang lucu, itu udah lucu gitu ngeliat mukanya dia, jadi udah lucu gak sih. Oh iya, dari si karakter itu aku rating 10/10 karena bagus banget mereka menempatkan si Jae-suk sebagai pemeran utamanya. Dan memang Jae-suk ini punya potensial untuk sebagai komedian gitu guys. Memang dari dulu film-filmnya tuh keren banget, gak ada yang gagal dia sebagai komedian. Terus dari segi alur, menurut aku kasih rating alurnya itu 9/10. Alurnya cukup bagus, ternyata rapi. Ada yang ada plot twist, tapi plot twistnya itu ringan. Terus ada alurnya kebanyakan, hampir sih alurnya itu maju ya gitu, sampai aku nggak ada nemuin alur mundurnya gitu guys. Tapi mungkin aku kurang teliti, mungkin nanti teman-teman bisa lihat di film aslinya itu seperti apa alurnya, apakah ada yang mundur atau enggak gitu ya. Tapi kalau menurut pengamatan aku sendiri itu alurnya maju semua gitu. So guys, jadi film ini bercerita tentang seorang lelaki, itu Jae-suk itu ya. Nah di sini dia namanya si Jung-woo sama si Jung-min nanti. Jadi dia di sini berperan sebagai cewek dan cowok gitu, pilot cewek dan cowok gitu. Nah jadi awalnya itu dia itu kan pilot di terkenal lah gitu. Jadi banyak rekan-rekannya itu senang sama dia. Kemudian juga dia pintar, kemudian juga dari sisi penampilan juga dia paling oke gitu. Jadi banyak fans dia, baik dari fans lingkungan pekerjaan dia maupun dari lingkungan luar gitu. Dan banyak media sosial yang menceritakan tentang dia gitu. Namun suatu waktu dia punya skandal gitu, jadinya dia di blacklist dari semua penerbangan gitu. Jadinya dia nggak bisa mendaftar ke penerbangan manapun gitu guys. Terus habis itu dia bingung dong, kan selama ini dia sebagai tulang punggung keluarga baik keluarga inti maupun keluarga orang tua dan adik dia gitu kan. Jadi dia bingung dong mutar otak gimana caranya supaya dia tetap bisa mengalir gitu keuangannya. Jadinya dia dapat ide untuk menggunakan identitas adik dia untuk mendaftar sebagai pilot cewek, karena pada saat itu memang pilot cewek itu sangat minim. Jadinya dia berpikir bahwasanya peluang sangat besar untuk dia bisa lolos gitu. Apalagi dia sudah tahu lah ya gitu apa seluk-beluk interview sebagai pilot itu seperti apa, dan juga job desk-nya seperti apa gitu. Jadi memang menurut dia itu peluangnya akan sangat besar untuk dia lolos gitu. Nah nanti kalian bakal disuguhin plot twist kenapa bisa dia kelolosan identitasnya dipalsukan gitu. Kadang kan kita mikir kan, kok bisa identitasnya lolos loh, sekelas pilot loh gitu. Ternyata guys, ini plot twist banget. Ternyata CEO ataupun direktur gitu ya, CEO dari si penerbangan tersebut gitu, yang menerima dia itu, yang dia menyamar sebagai cewek itu, dia udah tahu gitu kalau dia itu adalah Jungkook gitu. Nah jadi sebelumnya nama cowok dia itu Jungkook sebagai pilot cowok di sebuah penerbangan gitu, penerbangan Korea lah ya. Aku nggak begitu hafal ya guys sama nama penerbangannya, pokoknya intinya seperti itulah. Terus habis itu pada saat dia menyamar sebagai cewek itu namanya Jungmin gitu. Nah habis itu
Dan ternyata CEO apa namanya penerbangan yang dia mendaftar melamar sebagai pilot cewek itu udah tahu bahwasanya dia itu adalah Jungwoo, tapi apa namanya dia kayak mengikuti alurnya si Jungwoo ini lah gitu kan, apalagi nih rencana dia ke depannya, dan dia memanfaatkan momen itu guys, jahatnya CEO-nya itu memanfaatkan momen itu untuk memperalat si Jungmin itu untuk melakukan apa yang dia mau. Wow. So ya, nah ini kita lanjut ya guys. Nah habis itu kan dia ada skandal tersebut kan keluar di blacklist semua dari penerbangan kan. Nah terus habis itu dia melamar ke sebuah penerbangan yang pada saat itu memang sedang menerima pilot cewek gitu. Nah penerbangan tersebut ternyata sudah tahu kalau identitas dia itu adalah Jungwoo, identitas aslinya itu adalah Jungwoo, dan dia memperalat identitas si adiknya sebagai identitas dia untuk melamar di penerbangan tersebut gitu. Nah singkat cerita pokoknya dia buat komedi di situ dibuatnya gitu ya. Tahu sendiri kan dia itu kan menyamar sebagai cewek gitu, jadi pasti akan apa namanya tiba-tiba kayak nggak sadar kebablasan karakter cowoknya keluar gitu. Jadi dia buat menutupin itu membuat apa namanya tingkah yang lucu-lucu lah gitu supaya mengalihkan apa namanya pandangan dari pengujinya gitu ya guys, ataupun penginterviewnya gitu. Terus habis itu singkat cerita diterimalah dia di perusahaan penerbangan tersebut gitu kan. Terus ternyata di perusahaan penerbangan tersebut ini aku saking lucunya nih aku jadi ketawa nih ceritanya. Ternyata dia ketemu dengan rekan-rekan dia waktu di kerjaan dia yang lama gitu guys, di penerbangan tersebut gitu. Dan itu bingung ya gitu, dikikuk dong gitu kan ya. Mungkin dia nggak dikenal sama si rekan-rekannya itu, tapi dia kan kenal gitu. Jadi ya gimana ya di berpenampilan cewek gitu, jadi kayak gimana gitu. Terus habis itu ya udah singkat cerita lupa gua apa ya? Lupa guys. Habis itu ya kan, habis itu apa ya, nah singkat cerita kita lanjut lagi. Dia pada saat dia kerja di perusahaan yang baru itu ya guys, yang dia menyamar sebagai cewek tersebut gitu ya. Itu kan habis itu apa namanya kita nggak usah ngebahas tentang kehidupan apa namanya pribadi dia ya guys ini, karena akan sangat memakan waktu. Jadi aku bahas khususnya dia di pekerjaannya aja gitu ya guys. Nah singkat cerita pada saat dia bekerja tersebut gitu sebagai pilot cewek, nah itu dipasangkan lah sama, sebenarnya nggak dipasangkan. Jadi karena tingkah dia ini memang sangat sangat menggemaskan gitu kan, beda dengan pilot-pilot cewek yang lainnya yang tomboy yang segala macam. Jadinya dia diminta, ada satu yang bandot guys, kalian tahu bandot gak sih gitu. Kalau cewek cicilan, nah kalau cowok apa kali isi sendiri gitu kan. Nah ada cowok itu aku nggak hafal lah namanya. Nah cowok yang ini dia suka didampingi sama cewek pilot gitu kalau melakukan penerbangan gitu. Nah inilah kan momennya ya kan. Jadi dia dimintanya lah si Jungmin ini sebagai partner dia di penerbangan ini gitu, si cowok ini ya guys gitu. Nah singkat cerita pada saat penerbangan itu terjadilah masalah gitu ya kan, mesinnya rusak atau apa gitu, kebakaran lah gitu, pokoknya terbakar lah gitu ya guys, bagian sayapnya tuh terbakar gitu, sayap pesawatnya tuh. Terus kan si Jungwoo ini kan pintar tuh ya kan, dia tuh jago bawa pesawat, pengalamannya tuh bagus gitu guys gitu sebagai pilot gitu. Nah terus dia mau ambil alih dong gitu kan, cuman kan dia lagi berakting sebagai cewek gitu kan itu kan pada saat mereka apa namanya mengalami kejadian tersebut kan, posisi dia di sini sebenarnya udah greget juga si Jungmin ini ataupun si Jungwoo ini gitu kan. Aduh ini si cowok ini nggak ada guna ini gitu kan, udah pengen banget dia udah ganti posisi gitu. Cuman ya udahlah, ini masih belum urgent banget gitu mungkin pikirnya ya. Jadi dia cuman kayak mengingatkan kepada semua penumpang supaya mengikuti instruksi keamanan lah gitu ya guys, terkait kondisi seperti itu gitu ya. Nah terus habis itu malah si cowok ini ya kan yang bawa pesawat itu panik duluan
Tapi kondisinya panik, dia masih sempat-sempatnya bilang ke si Jungwoo atau ke si Jimin kan. Jimin kan dia bilang, udah sini aku aja yang ngambil alih gitu kan, dia kan saking gregetnya. Terus cowok ini, tidak, kalau seperti ini cowok harus lebih dulu mati dibandingkan cewek, itu harga mati. Gitu kan guys, ngamuk dong si Jimin ini kan, banyak kali guamu, pang ditampar si cowok ini. Terus kebablasan lah dia ngomong, cowok gitu guys, suaranya kayak suara cowok gitu, kebablasan dia kan. Jadi diambil alihnya lah gitu. Sebelum itu ada aksi lucu juga dari cowok ini kan. Kan disibai gitu kan, harusnya kan pilotnya menenangkan kan, ini justru malah si cowoknya ini yang sebagai pilot utamanya ini ngomong ke semua penumpang, saatnya Anda mengakui segala dosa-dosa Anda kepada keluarga. Ini saatnya kita mau mati. Aduh, dia bilang gitu, ini saatnya kita mau mati. Bayangin coba, kata-katanya loh seorang pilot kayak gitu nggak menenangkan penumpang gitu loh guys. Jadi semua penumpangnya ayo boya gitu lah ya kan, apalagi emak-emak itu kocak banget sih aku. Di situ kocak banget sumpah. Ini aku sampai ketawa nih guys, ini jelasin saking kocaknya. Pokoknya kalian harus nonton, oke guys, wajib kalian tonton. Ratingnya 9/10, kalau kata aku 10/10 malah. Lucu, ringan, filmnya tuh ringan tapi komedinya itu dapat banget gitu loh. Itu kan film komedi gitu kan, kadang film komedi tapi komedinya nggak dapet gitu loh guys. Nah itu komedinya dapet banget, diperankan sama aktor-aktor yang benar-benar berpotensi gitu loh guys. Pokoknya keren ya, pokoknya kurang lebih seperti itu guys. Singkat cerita ya kan, udah buka lah bahwa saya identitas dia itu Jungwoo sama si cewek teman kompak dia, ataupun dia sebut Sunbenim ataupun Uni gitu ya. Dia sebut Uni di tempat pekerjaan dia itu, dia sudah teman dia pokoknya dalam sedih maupun senang gitu ya guys. Keluhan-keluhan pekerjaan pasti sama Uninya itu gitu. Ini aku nggak usah pakai nama karena aku juga takut salah sebut nanti. Kalian lihat aja sendiri pokoknya siapa Uni yang aku maksud di tempat pekerjaan dia tuh gitu. Terus habis itu ya kan, pas ketahuan lah identitas dia sama si Uninya ini, jadinya Uninya ini kayak ngerasa dia dikhianati gitu sama si Jungmin itu ataupun si Jungwoo ini gitu ya. Terus habis itu dia healing lah ya ceritanya gitu ya. Dia kayak mau healing dulu gitu. Terus aku nggak tahu ya itu mau healing apa, pokoknya dia di suatu gedung yang dimana mereka sudah janjian, mereka udah buat janji sebelumnya. Ini kalau aku nggak salah ya, mereka udah buat janji sebelumnya kalau kamu mau mengakui kesalahanmu, datang ke tempat itu gitulah ibaratnya ya, kata si Uninya ini. Terus abis itu udah, dan si Jungmin ini pun ya kan terang-terangan tidak mau mengikuti kemauan dari si CEO-nya ini gitu, si cewek ini gitu ya guys. Dan alia kan CEO-nya ini bilang, kamu yakin kau kan lagi butuh uang sekarang, terus kau mau keluar begitu aja gitu. Terus kalau misalnya kau ngebuka identitasmu pasti ya kau jadi melarat lagi gitu ya, pasti kau nanti bakal dihujat sama rakyat gitu kalau kau udah bekerja dan menipu identitasmu gitu. Nah ternyata gitu kan, pada saat conference tersebut si Jungmin ini memberanikan diri untuk tidak mengikuti arahan dari CEO-nya ini, karena memang benar-benar ini sih CEO-nya ini ajas manfaat sih gitu. Terus kan sebenarnya kan salah juga, dia udah tahu identitas si Jungmin itu adalah cewek, tapi kenapa dia masih membiarkan gitu ya tetap aja sih dia juga terlibat dalam hal pelanggaran tersebut gitu. Bukan hanya si Jungwoo sendiri yang melakukan pelanggaran, tapi dia juga intinya gitu, karena dia tahu gitu, kecuali kalau dia nggak tahu ya gitu. Ini dia tahu guys gitu. Nah si Jungwoo ataupun si Jungmin ini, dia dengan percaya diri beritahukan di conference itu bahwasanya dia itu bukan Jungmin, tapi dia itu adalah Jungwoo yang menyamar sebagai Jungmin gitu ya guys. Terus dia jujur bahwasanya kenapa dia menyamar dari Jungmin, karena
ya seperti yang aku bilang tadi kan, dia udah di blacklist ya gitu pada saat dia ada skandal sebagai Jongwon tersebut, dia di blacklist dari semua penerbangan, dan terakhirnya karena dia sangat butuh uang untuk membiayai keluarga dia, so dia mengambil jalan yang salah, itu memasukkan identitas dia untuk bisa mendaftar sebagai pilot wanita gitu di penerbangan tersebut gitu. Nah, alih-alih si CEO-nya ini menganggap bahwasanya itu adalah akhir dari karirnya si Jungmin gitu ya. Ternyata enggak guys gitu. Wartawan semua malah apresiasi ke dia, terus ujung-ujungnya dia lari dari konferensi itu untuk ngejar si cewek undinya ini kan. Mereka udah janji ya di gedung tersebut gitu, lari dikejar sama wartawan ini, dia lari pakai rok baju. Terus udah gitu bajunya kan dibuka sama dia tuh kan dia ngaku gitu kalau dia Jongwon kan dibukain semua bajunya, terus rambut palsunya juga dibukain, terus dia lari, bayangin coba pakai high heels guys, dia lari. Jungsook opa, ya Allah, gue pusing guys ngeliat dia guys, sumpah ini gue review aja pusing reviewnya saking lucunya. Pokoknya kalian harus tonton ya, harus kalian tonton 10/10 gitu guys. Ya kurang lebih kayak gitu reviewnya jadinya. Minta maaf lah si Jungwook ini sudah sebagai Jungwook lah dia. Minta maaf lah si Jungwook ini untuk kesalahan dia di masa lalu, di penerbangan dia di awal, bahwasanya dia menganggap bahwa cewek itu pilot cewek itu lemah ya, ibaratnya kayak gitu ya guys. Dia minta maaf atas perlakuan dia pada masa-masa yang lalu gitu. Dan singkat cerita mereka pun menjadi teman kan, si cewek ini, si Uninya ini memaafkan si Jungwon gitu, dan mereka pun melanjutkan karir mereka masing-masing gitu guys. Ya kurang lebih seperti itu ending ceritanya. So bagi kalian yang penasaran ataupun pengen banget nih, aku kurang mantap nih dari ceritanya gue gitu kan, nah so guys kalian langsung cek filmnya di, aku nggak usah sebutnya soalnya aku nontonnya tuh di platform yang ilegal. Sorry ya guys, gue suka yang gratisan karena menurutku itu bukan kebutuhan pokok aku sih, jadi ya aku lebih memilih yang gratisan ya guys. Tapi ada juga sih yang gratisan yang gak ilegal ya gitu, ada yang ilegal. Loko gitu ilegal gak sih? Mungkin kalian bisa nonton di Loklok ya gitu, ataupun Netflix. Dia masuk Netflix ya, Netflix itu kan series ya gitu, nggak ada movie. Pokoknya ya kalian pokoknya kalian cari tahu sendiri lah ya gimana kalian mau nontonnya ya. Bagus banget, seru. So sekian dulu video reviewnya kali ini, semoga kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan bagi kalian yang pengen nonton secara keseluruhan filmnya, boleh kalian tonton di platform media sosial apapun itu yang kalian bisa temukan film tersebut. So guys, untuk mengakhiri video kali ini, so don't forget to like, comment, and share for friends. See you in the next video, bye.